Bikini Atoll dikenal sebagai pulau surga di Samudra Pasifik. Itu adalah masa lalu. Pada tahun 1946 penduduknya diusir. Tanah yang indah itu diubah jadi lokasi uji coba bom atom. Total ada 23 senjata nuklir yang dijatuhkan di sana. Termasuk pada tahun 1954 yang kekuatannya 1.100 kali lebih besar dari bom atom Little Boy yang diledakkan di Hiroshima yang efeknya membuat Jepang bertekuk lutut di penghujung Perang Dunia Kedua. Tak hanya kehancuran yang diakibatkan uji coba nuklir beruntun itu. Pada tahun 1978, para ilmuwan memutuskan Bikini Atoll tak aman dihuni karena efek radiasi, di mana kandungan kaesium 137 dalam tubuh manusia 11 kali lipat dari level aman. Evakuasi kembali dilakukan terhadap penduduknya yang terlanjur pulang pada tahun 1970. Bikini Atoll menjadi lokasi pengujian bom atom yang diberi nama Operation Crossroads, yang digelar setahun setelah pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Pada tahun 2016, Badan Arsip Keamanan Nasional Amerika Serikat atau US National Security Archive merilis rekaman yang diambil oleh pesawat pengintai yang terbang di atas lokasi pengujian nuklir. Hanya beberapa menit setelah bom meledak. Dalam rekaman tersebut terlihat air menggelegak dan bergolak di dasar teluk karang di mana bom diledakkan, yang menghancurkan kapal-kapal perang. Beberapa dari mereka pun tenggelam. Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan uji coba tersebut untuk mencari tahu dampak ledakan bom atom terhadap kapal perang yang dilengkapi peralatan pelindung. Maka US Navy kemudian menata dan menempatkan 95 kapal perang di sekitar Laguna. Awalnya, bom atom diperkirakan akan mengakibatkan kerusakan yang tak parah pada kapal-kapal perang, yang kemudian akan dibersihkan dan kembali digunakan untuk eksperimen selanjutnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Efek yang dihasilkan mendemonstrasikan kekuatan mengerikan dari bom atom dan menimbulkan dampak tak terduga pencemaran nuklir yang berkepanjangan. Bom pertama yang diberi kode Able mirip dengan yang digunakan dalam pengeboman di Nagasaki. Bahan peledaknya adalah 23 kiloton, meledak 160 meter di atas permukaan laut dan hanya menenggelamkan sejumlah kapal yang relatif kecil. Efeknya pun tak terlalu membuat terkejut. Radiasinya yang melonjak ke level mematikan dengan cepat berangsur hilang dalam hitungan hari. Namun bom kedua yang memiliki kode Baker membuat terkejut. Bom yang diledakkan pada kedalaman 30 meter di bawah permukaan laut pada tanggal 25 Juli 1946 melontarkan kubah air di sepanjang permukaan, yang menghasilkan efek kejut yang mampu menghancurkan armada kapal. 2 kapal perang lapis baja dan sebuah kapal induk besar tenggelam seketika. Sebuah efek yang mengejutkan pihak Angkatan Laut Amerika Serikat. 5 bahtera besar lainnya juga karam sekali hentak. Gunung air yang tercemar radioaktif, debu, dan puing-puing terlontar ke angkasa lalu muncrat ke seluruh Laguna, membanjiri kapal-kapal yang sebelumnya tertata di sana. Mustahil untuk mendekontaminasi kapal-kapal tersebut pada level tersebut. Bahkan para awak yang dikirim untuk mengukur dampak dan berusaha menyelamatkan kapal-kapal itu justru terkontaminasi radioaktif. Beberapa dari 200 babi yang ditempatkan dalam posisi berbeda di dalam kapal, sebagian besar dari pengujian juga menjadi korban. Hewan-hewan itu mati dalam beberapa bulan. Efek jangka panjang dari insiden tersebut tak bisa diperkirakan. Bangkai-bangkai kapal yang digunakan dalam uji coba kemudian sengaja ditenggelamkan, dianggap terlalu berbahaya untuk digunakan kembali. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?